asing itu ya termasuk Amerika atau siapa, mereka itu memanfaatkan situasi sepertinya itu biar Soekarno digoyah gitu loh. Padahal kita nggak menggoyah Soekarno. Itu paling undang-undang dasar, itu intinya. Perkenalkan Doni A. Hussein, putra dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein, salah satu pilar dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, sebuah gerakan penting yang menandai perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara. Kisah PRRI menjadi salah satu sejarah kelam Republik ini karena dianggap sebagai salah satu pemberontakan, demikian cap yang diberikan oleh pemerintahan Soekarno kala itu saat Indonesia masih seumur jagung merasakan kemerdekaannya. Pemberontakan ini juga melahirkan trauma sejarah karena menurut Jenderal Abdul Haris Nasution mendatangkan korban hingga 10.159 orang dengan 5.592 diantaranya berasal dari rakyat sipil. Lalu seperti apa sejarah pemberontakan yang disebut-sebut ditunggangi oleh Amerika Serikat lewat badan intelijennya CIA ini? Get your copy and let's get it started. Sejarah PRRI punya pertautan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah Indonesia pasca merdeka, terutama terhadap para tentara dan kelompok militer kala itu. Pada tahun 1948, Muhammad Hatta yang menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan mengeluarkan program reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Program yang disebut juga RERA ini sebetulnya sudah dicanangkan sejak kabinet Amir Syarifuddin, namun baru digalakan lagi di era Hatta. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan angkatan perang akibat minimnya anggaran negara dari sekitar 350.000 tentara dan 400.000 anggota laskar menjadi 160.000 hingga 57.000 tentara reguler. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa RERA digunakan Hatta untuk membersihkan pengaruh kelompok kiri dari militer. That's interesting. Nah, kebijakan ini mendapat banyak tentangan dari tubuh militer sendiri. Salah satu yang menentang kebijakan ini adalah Komando Divisi 9 Banteng yang ada di wilayah Sumatera Tengah. Mereka menilai dengan kembalinya Belanda ke Indonesia kala itu bukan alasan yang tepat untuk mengecilkan jumlah tentara. Sebagai tambahan, di tubuh militer kala itu memang terjadi banyak benturan dan persaingan, baik antara mantan tentara KNIL bentukan Belanda dengan mantan tentara PETA bentukan Jepang, maupun antara para tentara yang kiri dengan tentara kanan. Nah, jika kalian ingin ada episode khusus yang membahas hal ini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Walaupun program RERA sendiri pada akhirnya terhambat, akumulasi pertentangan dan ketidaksetujuan itu terus memuncak di waktu-waktu selanjutnya, utamanya terkait kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno secara keseluruhan. Era-era awal kemerdekaan Indonesia ini memang diwarnai kesulitan secara ekonomi dan ketimpangan yang terjadi di banyak wilayah. Di wilayah Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau misalnya, masyarakat merasa wilayahnya menyumbangkan pemasukan yang besar untuk kas negara dari perkebunan dan minyak. Namun, pemasukan itu tak dirasakan untuk pembangunan di sana. Konteksnya juga diperparah oleh kebijakan politik Soekarno yang makin dekat dengan kelompok-kelompok kiri komunis. Menguatnya Partai Komunis Indonesia pasca pemilu 1955 pada akhirnya menambah para ketidakpuasan yang terjadi. Akhirnya, pada 20 Desember 1956, berdirilah Dewan Banteng dari para pemimpin Komando Divisi 9 Banteng yang diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah dengan Ketua Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Letkol Hussein merebut kekuasaan pemerintahan daerah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo karena dianggap tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Aksi Hussein ini kemudian diikuti oleh Kolonel Maludin Simbolon dengan membentuk Dewan Gajah di Sumatera Utara. Kemudian lahir juga Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol R. Barlian dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Nama terakhir adalah sosok yang identik dengan perjuangan rakyat semesta alias Permesta yang akan kita bahas di episode selanjutnya. So, stay tune. Singkatnya, dewan-dewan di daerah itu bersatu bersama dalam Dewan Perjuangan yang menuntut pemerintah pusat terkait ketimpangan ekonomi. Ada juga kolonel lain yang ikut bergabung, yakni Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai legenda Intel Indonesia. A.H. Nasution yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat bereaksi dengan melakukan pemecatan terhadap para kolonel yang disebut pembangkang tersebut.
Pada awal 1958, menyusul tidak dipenuhinya tuntutan Dewan Banteng oleh pemerintah pusat, digelar pertemuan di Sungai Dareh. Kala itu, kemarahan untuk memisahkan diri dari Indonesia sempat muncul, sekalipun bisa diredam oleh Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Nasir, dan Burhanuddin Harahap, tokoh-tokoh nasional yang hadir kala itu. Natsir kala itu menyingkir ke Sumatera untuk menghindari intimidasi dari para pendukung Soekarno, menyusul kritik keras para tokoh Masyumi pada model kepemimpinan demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Soekarno. Kemudian, pada 10 Februari 1958, para tokoh Dewan Banteng mengeluarkan 3 ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya meminta pembubaran Kabinet Juanda, pembentukan kabinet yang bebas PKI, dan pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional yang tak terlibat pemerintahan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Akhirnya, pada 15 Februari 1958, Ahmad Hussein membentuk kabinet tandingan yang dinamakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Mereka menolak tunduk pada pemerintah pusat dan mengangkat orang ini, Syafruddin Prawiranegara, sebagai Perdana Menteri. Kala itu juga dibentuk kabinet pemerintahan tandingan terhadap pemerintah pusat. Beberapa nama yang menarik di dalamnya adalah Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayah dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Sumitro juga dikenal sebagai bagian dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Selain itu, ada juga Saladin Sarumpait yang merupakan ayah dari aktivis Ratna Sarumpait sebagai Menteri Pertanian dan Perburuan. Akhirnya, Soekarno yang baru pulang dari lawatannya ke Eropa memerintahkan untuk menangkap para anggota PRRI tersebut karena dianggap menentang legitimasi kekuasaan di pusat. Akhirnya, pada April 1958 dibentuklah Satuan Tempur Operasi 17 Agustus dari Kesatuan di APRI dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani yang baru pulang dari pendidikan staf komando di Amerika Serikat. Kekuatan fisik PRRI di Sumatera dengan gampang ditumpas oleh Yani dan pasukannya hanya dalam waktu relatif singkat yang hampir tanpa mendapat perlawanan. Para pemimpin PRRI pada akhirnya kalah dan jadi tawanan di Jakarta. Kelak, sebagian dari mereka dibebaskan dan melanjutkan karir militer semasa pemerintahan Soeharto usai tragedi 1965. Keberadaan Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi pada akhirnya juga membuat partai tersebut dibubarkan oleh Soekarno. Begitupun juga dengan PSI yang akhirnya dibubarkan karena adanya sosok beberapa anggotanya termasuk seperti Sumitro. Sekalipun pada akhirnya berhasil ditumpas, lembar lain yang menarik dari PRRI adalah terkait dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini. Beberapa sumber memang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh PRRI sempat bertemu dengan tokoh-tokoh dari Amerika Serikat, terutama dari CIA. Tim Weiner dalam membongkar kegagalan CIA, kemudian Ken Conboy dan James Morrison dalam Fit to the Fire CIA Covert Operations in Indonesia mengupas operasi rahasia CIA dalam menggoyang kekuasaan Presiden Soekarno antara tahun 1957 sampai 1958. Pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower yang kala itu berkuasa di AS memang tak ingin komunisme besar di Indonesia. Bantuan bahkan hadir dalam bentuk persenjataan untuk PRRI. Ini memang tidak lepas dari efek perang dingin yang terjadi kala itu. Selain konteks pemberontakannya, PRRI juga menjadi tonggak lain eksodus masyarakat Minang ke berbagai daerah di Indonesia. Menurut Mokhtar Naim dalam bukunya Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau, sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari 100.000 orang. Tetapi setelah peristiwa tersebut jumlahnya terus meningkat. Bahkan menurut perkiraan pada tahun 1971 sudah terdapat sekitar 500.000 orang Minang di Jakarta. Mungkin ini alasannya kenapa nasi Padang hingga kini ada di mana-mana. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa sejarah PRRI ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye.